agak mengejutkan ya, hanya bagi saya, tapi juga banyak kader simpatisan PKS dan juga pengurus partai di tingkat bawah. Ya insya Allah ya kita masih optimis, tetap semangat. Dan bahkan sekarang ini rasa saya itu dukungannya jauh lebih besar ya daripada sebelumnya. Saya lihat demikian ya. Saya tidak menyebut orangnya, tempatnya, tapi saya melihat banyak ya program yang nggak jalan, ya banyak program yang terkendala, tersandera, ya Tidak bisa dieksekusi. tidak bisa diikuti karena ya tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan, ya udah tersandera, ya dia harus mengembalikan Kos politik. kos politiknya, kemudian dia mengarang proyeknya, ya, dan proyek itu oh ya yang kita sedihkan itu ya kadang-kala tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, ya karena ya, ingin mengejar pengembalian yang cepat aja. Saya tidak mau terjebak dengan itu, ya makanya saya berhati-hati meskipun tawaran banyak, ya tawaran banyak. Tawaran sponsorship. Sponsorship pun dari partai pun kota tuh ya kita manjakan, jadi fasilitas jalannya mesti bagus ya, tamannya mesti dibuatkan ya, orang berjualan nyaman, orang duduk nyaman, minum apa es kelapa muda gitu kan, tapi diatur, ditata, nggak boleh macet, nggak boleh banjir, mesti teduh ya, trotoarnya mesti bagus, mesti banyak tempat orang berfoto, semuanya indah, jadi jalan-jalan kita ini itu jadi etalase semua. Dr. Ihsan bakal calon wali kota Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Masih bakal calon wali kota, Pak Dokter? Insya Allah. Masih. Insya Allah. Sampai 27 Agustus pendaftaran nanti kan. Akan ada kejutan. Insya Allah. Ya. Sebelum kita mendengarkan ide-ide besar dari seorang Dr. Ihsan untuk Pekanbaru, yang bersifat teknis lah mungkin, saya ingin mundur ke belakang dulu. Ada beberapa peristiwa politik yang mungkin terjadi ya. Nah, sosok Dr. Ihsan muncul sebagai bakal calon hingga hari ini. Muncul nama Dr. Ihsan sebagai bakal calon itu, ini inisiatif sendiri atau ada dorongan dari partai bentuk surat tugas atau seperti apa, Pak? Iya. Tahun 2021 itu kan ada namanya penjaringan ya Mm-mm. di PKS ya, untuk menjaring bakal calon wali kota Sudah dimulai tahun 2021. 2021. Ya, karena itu ada kemungkinan pilkadanya tahun 2022 kan. Oh ya, Nah, ada kemungkinan dimajukan tahun 2022 ya, jadi prosesnya mulai dari 2021 dan saya termasuk yang masuk di dalam penjaringan itu, jadi dari sana berprosesnya dan kemudian kita diminta ya untuk sosialisasi ke masyarakat. Nah, waktu itu berapa orang, Dokter? ada 3 pada waktu itu, ada saya, ada nama Pak Henry Munir, Mm-mm. ada nama Pak Ayat Cahyadi. Iya. Nah, saya karena sudah masuk dalam penjaringan itu dan diminta untuk sosialisasi, ya kita sosialisasi aja. Ya, meskipun tidak segencar dalam setahun terakhir ini ya. Ya, di sosialisasi kita biasalah ke masyarakat dan difasilitasi juga oleh partai, oleh struktur ya, DPC, DPR, kader-kader ya, meskipun Poro itu calonnya masih 3 kan. Nah, Tapi dibantu tiga-tiganya sama struktural. dibantu ya, dibantu dan sama-sama maklum semuanya. Mm-mm. Ya kita jalan aja ya, sampai apa namanya 2024 ini ya gitu. Hasil survei seperti apa untuk popularitas dan elektabilitas ya setelah dijalani sosialisasi berapa tahun itu? Ya yang survei yang dilakukan oleh banyak partai, Mm. saya tidak bisa mengomentari ya, ya.
Tapi yang terakhir dilakukan oleh PKS ya tahun 2024 itu bulan Juni tahun ini. Hmm. Ya, itu ya alhamdulillah hasilnya lumayan ya. Itu Pak Muflihun sekitar 20% ya, beliau paling tinggi. Kemudian Agung itu sekitar 18%, saya 17%. Beda-beda tipis lah ya, Ya, tiga ini. ya. Tiga memang ya dari itu, dan kebanyakan survei-survei yang lain juga seperti itu. Nggak tahu kalau ya beberapa survei hasilnya agak lain ya, tapi secara umum trennya tiga. Ya, ya. Survei dari internal DPD PKS Iya, Kota Pekanbaru. iya, ya, bulan Juni, ya, awal Juni. Tapi kami dapat keterangan kalau hasil survei dari DPD itu kurang memenuhi kaidah survei lah gitu kan. Sehingga kemudian ada dari DPP itu melakukan survei ulang gitu. Itu apa kabar seperti itu? Iya, itu silakan tanya saja ya. Saya nggak berhak menjawabnya. Tapi saya yakin teman-teman melakukannya itu dengan metode yang baik ya. Karena itu dokter-dokter loh itu yang dipertaruhkan di situ. Ya, ya. Jadi silakan aja ditanyakan ya ke yang melakukan survei. Iya. Kalau untuk posisi calon wakil wali kota, apakah mungkin akan dilakukan seperti itu nanti? Akan diambil keputusan itu Maksudnya oleh PKS. oleh Pak Dr. Isan? Maksudnya saya di posisi wakil wali Iya. kota. Saya apa namanya berjuang ya untuk memenuhi Pekanbaru ini di posisi wali kota, insya Allah. Tidak Iya, untuk di posisi dua. iya, karena ya kita ingin bekerja maksimal ya. Ingin bekerja maksimal, dan itu rasanya ya di posisi nomor satu yang lebih pas. Nomor dua itu kan bisa juga berotor untuk ya melengkapi lah untuk memberi masukan gitu. Iya, Jadi itu kurang maksimal gitu ya. iya, iya, lebih baik nomor satu. Nomor satu. Iya. Akhirnya DPP PKS kan mengeluarkan SK Mm-mm, awal bulan kemarin. mm-mm. Mungkin sudah final lah jadi itu. Untuk SK itu. Menurut saya masih belum final. Belum final. Finalnya nanti pendaftaran 27 Ketika pendaftaran Agustus. akan ada bisa jadi ada perubahan. Ya kita nggak tahu ya. Ya kita nggak bisa berandai-andai. Tapi yang jelas akad nikahnya itu kan 27 Agustus tuh. Ya, kita tunggu aja. Ya kita tunggu aja. Banyak kemungkinan yang terjadi. Dan saya pun ya dalam posisi ini ya terus ya seperti yang saya sampaikan, terus apa namanya berproses ya, kita ikuti prosesnya ya, bisa dengan PKS, bisa dengan partai yang lain ya, ini masih berjalan ya, 27 Agustus. Merasa terkejut tidak Dr. Isan ketika SK itu keluar atau ada sedikit kekecewaan mungkin? Kalau kecewa ya sedikit banyak ada. Ya, tapi kita paham ini kan partai ya, partai politik ya, dan ini urusan politik ya, banyak orang bersiasat lah ya, meskipun agak mengejutkan ya, hanya bagi saya, tapi juga banyak kader simpatisan PKS dan juga pengurus partai di tingkat bawah ya, tapi keputusan sudah diambil ya, tapi itu menurut saya banyak ya konstelasi nasional yang mempengaruhinya ya, dan urusan dan lain-lain. Mungkin itu tergambar lah ya dari 8 poin yang disampaikan. Iya, 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 ya. Jadi pada waktu itu kan banyak masyarakat bertanya, ya, media juga bertanya ke saya, gimana sikap saya, ya, dan saya berpikir jenak kan, ya, seperti apa saya menjawabnya nih, ya, tapi seperti itulah, ya, jawabannya, ya, insya Allah, ya, kita masih optimis, tetap semangat, dan bahkan sekarang ini rasa saya itu dukungannya jauh lebih besar ya daripada sebelumnya. Dukungan dari simpatisan. Simpatik ya, simpatik masyarakat ya, karena harapan masyarakat besar ya, harapan masyarakat besar untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan Pekanbaru ini ya, karena kita bukan hanya tampil dengan apa namanya sosialisasi
kita ya, tapi kita menawarkan program, Solusi ada. kita menawarkan Ada masalah. ide, ya, menawarkan gagasan, solusinya, ya, dan itu saya rasa ya masyarakat ya haus ya akan hal tersebut ya. Jadi bukan hanya oh saya calon wali kota, oh saya punya apa namanya dukungan partai, ya saya punya dukungan dana, ya saya punya ini itu, tapi gagasannya apa? Nah, saya kira itu yang masyarakat haus ya. Kita lihat masalah-masalahnya Pekanbaru ini sudah lama larut dalam permasalahan-permasalahan itu, ya, tapi solusinya enggak kunjung tiba. Baik, nanti kita bahas masalah dan solusi. Iya. Mungkin sekarang masih hal yang politis lah seperti itu. Setelah SK dari PP itu keluar, Dr. Isan terpantau bertemu beberapa tokoh. Yang kami lihat itu ada dengan Kak Ida, Isteti Ayus, sama M. Nur lah mungkin ya. Ada. Apakah ini untuk menegaskan Dr. Isan akan maju dengan parpol lain? Mencari perahu parpol lain? Iya, kita terbuka terhadap semua kemungkinan. Ya. Dan sebetulnya komunikasi itu bukan hanya setelah kejadian itu. Ya, sebelumnya juga saya mau tambahkan selain yang sebutkan tadi dengan Bu Misarti, dengan Sawati Ayus, dengan PDIP Pak Robin, dengan Karisman rekan saya, ya. Itu terus, ya. Ini kan politik ini kan dinamis ya. Kita nggak tahu yang terjadi ke depan ini seperti apa, ya. Bahkan yang sudah katanya dapat SK pun itu bisa saja berubah. Itu SK ke KPU-nya bisa jadi perubahan ya? Iya, yang nggak bisa berubah itu cuma satu aja. Perubahan. Ya, Al-Quranul Karim. Nah, itu yang nggak bisa dirubah. Ya, kalau yang lain tuh bisa diubah tuh. Ya, orang undang-undang dasar aja bisa diubah. Ya, nggak bisa dirubah itu cuma Al-Quran. Ya, apalagi SK ya, atau yang lain. Ya. Parpol yang sangat berpotensi lah memberikan dukungan SK itu ada gambaran nggak? Atau bisa dikasih bocoran atau sejauh ini? Iya, kalau yang jelas kan untuk memenuhi itu kan harus 10 kursi kan? Ya. Ya, artinya kombinasi dari partai-partai yang memiliki total 10 kursi. Itu nggak bisa dinyatakan sekarang ya, karena dia masih cair semua ya, dan masih saling menunggu ya, dan juga konstelasi pemilihan gubernur ya itu turut mempengaruhi ya. Jadi memang terlalu awal ya kalau diputuskan sekarang ya. Jadi inilah saya kira menariknya pilkada pada tingkat kabupaten kota ini ya, karena tergantung juga konstelasi pada tingkat pemilihan gubernur ya, dan saling menunggu, saling mengunci, saling mengintip ya. Kalau saya tidak ada apa namanya, sekarang ini saya meluncur aja ya, meluncur ya, kita lihat seperti apa perkembangannya. Kalau tidak ada yang memberatkan ya tawaran-tawarannya, baik pasangannya maupun partainya, ya, itu kita bersikap kan ya. Tapi yang jelas kita maju itu tidak membawa beban di belakang kita. Nah, itu prinsipnya, karena kalau kita maju dengan membawa beban ya, konsekuensi di pendanaan, di sponsor, di tuntutan yang terlalu banyak ya, itu nanti pemerintahnya akan berat ya, akan berat. Yang terjadi selama ini menurut dokter, pemimpin kita itu atau kepala daerah kita itu membawa beban tidak sehingga sulit untuk mengambil kebijakan itu? Saya lihat demikian ya. Saya tidak menyebut orangnya, tempatnya, tapi saya melihat banyak ya program yang nggak jalan ya, banyak program yang terkendala, tersandera ya. Tidak bisa dieksekusi. Tidak bisa dieksekusi karena ya tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan ya, udah tersandera ya. Dia harus mengembalikan Kos politik. Kos politiknya, kemudian dia mengarang proyeknya ya, dan proyek itu ya yang kita sediakan itu ya kadang-kala tidak menyentuh kebutuhan masyarakat ya, karena ya ingin mengejar pengembalian yang cepat aja. Saya tidak mau terjebak dengan itu ya, makanya saya berhati-hati meskipun tawaran banyak ya, tawaran sponsorship
sponsorship pun dari partai pun, ya sponsorship pun ada yang namanya bayang-bayang, ya, ada yang serius juga, ya. Saya enggak terburu-buru, ya. Saya enggak mau terjebak, ya. Kita mesti hati-hati karena prinsipnya saya maju untuk membuat perubahan, ya, untuk memperbaiki. Ya, kalau kita memperbaiki itu kita harus bebas dulu. Ya, kalau ya, beban-beban sedikit ya biasalah. Ya, tapi kalau bebannya terlalu berat, saya nggak mau. Ya, kita realistis saja. Ya, karena toh tanggung jawab Pekanbaru ini kan bukan tanggung jawab Dr. Ihsan sendiri. Ya, itu tanggung jawab masyarakat semua. Iya, kalau masyarakatnya punya niat yang sama untuk perubahan, jadi dia. Ya, tapi kalau enggak, ya Allah yang lebih tahu. Iya. Baik, tadi kita membahas hal yang sifat politis lah. Sekarang mungkin hal yang mungkin agak bersifat filosofis. Seperti itu. Kepemimpinan di tengah masyarakat itu dimaknai sebagai apa bagi seorang Dr. Ihsan itu? Jadi kalau di dalam bahasa Belanda itu saya lupa. Ya. Tapi intinya ya, Agus Salim bilang, ya, memimpin itu adalah menderita. Memimpin adalah menderita. Iya. Jadi kalau enggak mau menderita, enggak usah jadi pemimpin. Ya. Memimpin itu bukan untuk senang-senang. Memimpin itu pada hakikatnya mengurus. Ya, makanya tagline kita itu benahi Pekanbaru. Ya. Meskipun ada juga nih yang mau ngambil tagline benahi Pekanbaru ini juga gitu. Ya, saya nggak tahu ya. Mungkin karena bagus ya. Nah, jadi niat saya memang untuk maju di kepemimpinan ini bukan untuk berkuasa semata. Memang dengan berkuasa kita bisa melakukan banyak hal. Ya, tapi berkuasanya itu untuk mengurusi permasalahan yang ada. Saya bayangkan, ya, ini maju pilkada ini berat kan? Tekanannya banyak. Tekanannya banyak, dana sedikit banyak juga habis, kemudian waktu kita, perasaan kita, emosi kita diaduk-aduk gitu kan. Ya orang kan lapor ke kita semua kan, orang mengeluh ke kita, harapannya besar. Tapi menjalankan pemerintahan ini itu jauh lebih berat lagi. Ya, saya kalau melihat kondisi-kondisi seperti itu, saya rasa-rasanya mau nangis gitu. Ya, ini kok kayak gini betul lah kita ini, apa namanya, prosesnya. Ya, padahal yang mau diurus itu banyak gitu kan. Ya, jadi bukan untuk senang ya, pakai mobil dinas ya, Pajero atau apa Land Rover atau apa gitu. Waduh, saya nggak kebayang gitu kalau yang kayak gitu. Saya pikirnya saya kan orang profesional, ya, bukan ya politikus ya dari dewan dari apa tuh enggak. Ya, saya profesional, saya tahunya kerja dan saya sungguh sangat senang nanti kalau misalnya dalam kepemimpinan itu bisa turun ke lapangan, ya bisa menyelesaikan titik-titik banjir itu, ya oh itu udah saya bahagia sekali. Gitu. Ya, jadi bisa mengubahnya dari yang semula yang banjir menjadi tidak banjir, ya, yang berlubang udah jadi rata minimal, ya sampah tidak numpuk-numpuk lagi. Saya itu aja. Di situ letak kebahagiaannya. Saya senang sekali. Ya, saya punya pengalaman 15 tahun lebih ngurus kampus Unri yang di Ya, saya tahu itu. Iya. Saya alumni Unri tahun sekian lah. Iya. Saya tahu Pak Dokter bagaimana mengurus Unri dulu. Iya. Itu yang di samping rektorat itu. Iya. Berserak dulu ada. Semak-semak Berserak dulu. sangat. Setelah berapa tahun jadi, saya tidak tahu apa jabatan Pak Dokter ketika itu. Dibenahi Unri itu dan sekarang menjadi sebentuk destinasi wisata kan. Banyak orang datang untuk. Saya 3 tahun dari 2007 sampai tahun 2023, ya 16 tahun. Ya, saya menanti itu. 3 tahun pertama 2007 sampai 2010 itu drastis perubahannya. Dan saya itu rasanya waktu yang sangat berbahagia bagi saya untuk kerja. Ya. Saya ya sebetulnya kalau kapasitasnya ya mungkin kalau ngurus sampah, ngurus parit, ngurus pohon-pohon tumbang, ya itu nggak terlalu apalah ya. Ya mungkin levelnya nggak begitulah. Tapi saya lihat ini nggak ada yang ngurus gitu. Ya, dan saya dipercaya oleh Pak Rektor, Pak Saludin, ya untuk mengurus itu. Saya bilang siap. Ya, tapi dananya keluarkan, saya bilang. Ada dana bisa kerja. Bisa kerja. Wah, saya senang sekali. Ya, saya senang dan beliau mendukung ya, beliau mendukung. Alhamdulillah.
ya. Nah, itu saya dengan melihat itu saya yakin Miniaturnya ada, contohnya ada. iya, contohnya ada dan tidak susah, ya, dan tidak perlu biaya mahal, ya. Nah, yang penting kita tepat sasaran, ya, anggarannya bisa diminimkan, kemudian apa namanya programnya jelas. Nah, sama seperti Pekanbaru ini juga, ya. Apa yang mau dikerjakan itu jelas, dananya ada, pasukannya ada, tenaganya ada, pemerintah apa namanya aparatur pemerintah kan, apalagi, ya, tinggal mengaturnya dengan baik, ya. Kalau rakyat harus memaknai atau memandang pemimpin itu sebagai apa? Kalau menurut Rizal? Iya, jadi pemimpin itu yang pertama menurut saya ya, itu sebagai contoh. Ya. Hmm. Jadi antara perkataan dengan perbuatannya itu mesti selaras. Ya. Dan yang kedua, ya itu kan pemimpin itu ya itu bukan hanya penguasa. Ya. Ya. Kalau penguasa itu kan dia bisa memerintah apa aja. Ya. Tapi saya melihat pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa melayani. Pengayom. Iya. Ya, kalau dia pemimpin untuk gagah-gagahan aja gitu ya, pakai apa namanya jengkol besar, pangkat segala macam banyak itu. Ya menurut saya ya itu hanya untuk atribut ya menegaskan bahwa dia pemimpin ya. Tapi hakikat yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat itu adalah ya kami beri dia kekuasaan ya untuk melayani kami gitu. Ya. Kalau kita cerita filosofis nih kan. Di Jepang itu samurai ya, kelompok samurai. Itu kalau samurai itu jalan dia, ya berkuda gitu, ya mau menuju ke kota atau kemana. Itu masyarakat ini pikir jalan itu berdiri, kemudian membungkukkan badan sampai rombongan samurai itu lewat. Untuk penghormatan. Ya, kenapa? Karena dia menghormati. Kenapa dia menghormati? Karena dia yakin, ya samurai itu, rombongan samurai itu yang berkuda itu yang akan melindungi mereka, yang mengurusi mereka, jadi pantas mereka hormat. Tapi kalau ya yang mau dihormati ini tidak ngurus masyarakatnya, tidak layak dihormati. Menurut saya gitu. Ya, jadi dia dikasih kekuasaan, dikasih banyak fasilitas, ya dihormati dia karena dia yang sanggup mengurus. Ya, dia mengorbankan dirinya untuk mengurus. Nah itu. Ya, tapi kalau tidak bisa dia mengurus, tidak mau dia mengurus, terlalu banyak mengurus kepentingan partainya, kepentingan kelompok-kelompok pengusahanya, itu tidak usah lah. Ya, yang seperti itu tidak perlu kayak gitu. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Nah, saya dengan niat yang seperti itu. Kalau birokrat memandang tugas-tugas birokrasinya idealnya itu apa? Kalau birokrat kita ini kan sekarang ini ya, itu kan lebih banyak patronnya kepada pemimpin. Ya, itu banyak nunggu arahan, ya, nunggu arahan, takut mengambil keputusan. Ya, akibatnya apa? Ya, pemerintahan itu nggak bisa jalan kalau kepala daerahnya ya, itu tidak hadir, tidak terus mengawasi. Jadi birokrasi kita sekarang ini menurut saya birokrasi yang butuh coaching. Jadi diarahkan, dilatih sampai mereka punya kepercayaan untuk bisa menyelenggarakan sendiri, berinovasi sendiri. Kalau di Amerika, ya itu sudah otomatis jalannya. Siapapun wali kotanya, gubernurnya, presidennya, sistemnya sudah jalan. Kenapa? Ya mereka sudah firm, sudah kekeh, tidak perlu nunggu arahan lagi. Ya, tapi di kita, nah itu masih banyak tergantung. Kenapa? Ya dari dulu, ya seperti disistemkan seperti itu dan orang terlalu mau berdekat-dekat dengan pemimpinnya. Karena sistem pengangkatan, sistem meletakkan posisi-posisi di jabatan itu masih tergantung kepada subjektivitas daripada pemimpinnya. Merit system belum jalan lah. Merit system belum jalan, ya meskipun disebutkan ya meritokrasi, ya tapi itu enggak. Nah saya ya, ingin ya mengubah itu, ya memberikan kepercayaan kepada birokrasi ya untuk bisa mereka inovatif. Ya. Jadi kalau saya bayangkan, ya saya tuh pada tahap level mengangkat kepala dinas saja. Untuk kabit, Ya, nah kabit kita suruh kepala dinasnya yang susun timmu, timmu yang bisa bekerja. Ya, aku tidak akan mencampuri. Aku hanya menetapkan target. Nah, silakan bentuk tim, susun sebaik-baiknya. Aku menetapkan target, atur.
dana pertanggungjawabkan. Enak kan? Nah, kalau Diberi kepercayaan. diberi kepercayaan. Nah, KP juga gitu, nyusun anggotanya, suruh dia nyusun. Ya, bentuk tim yang kuat. Kalian yang lebih tahu. Paling kita kasih rekomendasi saja kan. Nah, ini mungkin bagus di sini, tapi silakan bentuk timnya. Wah, kalau itu cakep tuh. Ya, jadi dia semangat, ya, dihargai dan orang berpacu untuk menunjukkan hasil yang baik. Ya, tapi kalau orang dipacu untuk bisa hanya mendekat kemana pergi kepala daerahnya oleh kotanya nempel terus bisik terus wah itu birokrasi nggak jalan itu ada sistem yang nggak bagus. Lebih kepada pendekatan hasil lah ya Pak Dokter. Iya, indikatornya mesti kinerja Kinerja. ya bukan indikatornya absen. Nah, itu yang eh, apa namanya reformasi birokrasi kita yang rencananya mau tidak dengan sistem absen lagi mengukur kedisiplinan tapi berdasar kerja itu cakep tuh ya seperti swasta kan Ya. biar aja dia eh, izin ngantar anaknya sekolah izin terlambat izin mau apa gitu urusan pribadinya nggak masalah Biar target ya. tercapai. Tapi targetnya tercapai daripada dia datang jam 7.30 absen ya habis itu makan lontong ya habis itu kabur entah kemana gitu ya nanti absen yang tengah hari juga absen pulang, absen lagi, tapi entah apa yang dikerjakan. Ya, lebih baik dia kerjanya 50% saja waktunya, tapi efektif, jelas. Orang di mana di Finlandia atau di mana itu kerjanya seminggu cuma 4 hari, kadang 3 hari. Ya, jam 2 udah pulang. Tapi produktif ya. Produktif jelas, mau dirapatkan tuh jelas. Kepala dinasnya tidak pergi-pergi kemana-mana kan, langsung diputuskan. Kalau kita kerja sampai sore, lembur sampai malam, kadang Sabtu Minggu juga masuk, tapi nggak selesai-selesai. Hasilnya juga jelas. Nah, nggak jelas. Nah, itu kan ngapain model kayak gitu kan? Ya, kalau bisa kerjanya nggak lembur, ya Senin sampai Jumat saja, ya kan? Tapi memang fokus. Apa yang baru kerjakan itu jelas, nggak berulang-ulang. Kita ini banyak kerjanya berulang-ulang, nggak fokus, mau ambil keputusan ragu, akhirnya ya kelihatannya orang sibuk, ya. Tapi yang dikerjakan tidak selesai-selesai juga. Baik, sekarang saya ingin mengetahui hal yang teknis lah untuk menambahkan baru dari Dr. Ihsan. Nah, Ya. wilayah kota dan kabupaten itu pendekatannya agak berbeda. Mungkin di kota itu lebih mengutamakan, lebih menonjol lah pelayanan atau fasilitas publiknya, pelayanan fasilitas publik seperti itu. Dan di Pekanbaru itu salah satu yang saya lihat hari ini ketersediaan sarana pendidikan sekolah negeri masih jauh dari kata ideal. Pandangan dokter seperti apa? Iya, jadi permasalahan pendidikan di Pekanbaru ini pertama permasalahan pemerataan. Jumlah sekolah. Iya, jadi kalau jumlah dibanding jumlah sekolah, jumlah kelas dibandingkan dengan jumlah penduduk, ya itu bagus, ya. Tapi pemerataannya kurang. Belum merata. Jadi menumpuk di tempat-tempat tertentu, ya misalnya di kota mungkin menumpuk, ya, tapi di bagian pinggiran atau tempat-tempat tertentu itu kurang. Jadi pemerataan itu. Nah, zonasi kan itu masalahnya. Ya, kenapa setiap kali penerimaan siswa baru, ya selalu saja ada keluhan, nggak masuk. Kenapa zonasinya nggak sampai, nggak sampai ke situ. Nah, itu kan permasalahan kecukupan, ya pemerataan. Zonasi itu baru bisa dilakukan kalau sekolahnya cukup, baru diatur zonasinya. Kalau tidak, zonasinya tuh mesti dikocok ulang lagi sampai dia cukup. Nah, itu kan harus dihitung, harus dianalisis. Kemudian yang kedua, di samping permasalahan akses. Akses ini maksudnya, ya, kalau tadi kan kita bicara antara wilayah yang padat dengan yang jarang. Nah, kalau akses ini misalnya begini, ya, anak tidak bisa masuk sekolah negeri, ya karena tidak masuk zonasinya, karena persaingan dan segala macam. Dia mau masuk ke sekolah swasta, ya nggak bisa. Ya kenapa? Sekolah swasta mahal, dia harus bayar kan. Nah, di sini perlunya pemerataan akses, artinya pemerintah harus memberikan subsidi juga untuk sekolah swasta. Ya, jadi tanggung jawab untuk pendidikan itu bukan hanya pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kan full subsidinya. Nah, kenapa nggak diberikan subsidi juga untuk sekolah swasta? Ya, tapi kalau dia diberikan subsidi, syaratnya
dia harus mampu menurunkan uang sekolahnya, atau ya dipilih ya yang tidak mampu itu diberikan beasiswa, pemerintah yang bayari uang sekolahnya. Nah, sehingga bisa subsidi silang kan. Jadi tidak ada alasan anak-anak di Pekanbaru tidak sekolah karena tidak sanggup bayar uang sekolah meskipun ke sekolah swasta. Nah, ini yang harus diurus ya mekanismenya, sehingga sekolah swasta pun hidup ya orang-orang yang tidak mampu, tidak sanggup bersaing ya di sekolah negeri bisa dia ke sekolah swasta juga ya, sehingga ya menjadi dari segi aksesnya, nah, itu terjadi pemerataan. Untuk kualitas sekolah negeri atau swasta juga ya, Iya. Dokter. Mungkin secara garis besar kebijakan pendidikan kita di pusat lah ya. Mm-mm. Namun sebenarnya kalau di daerah itu bisa lah kita membuat formula akselerasi atau seperti apa untuk memperbaiki kualitas ini. Pak Dokter sendiri punya nggak blueprint atau konsep untuk perbaikan kualitas kita ini? Iya, jadi kalau perbaikan kualitas pendidikan kita ya itu dimulai dari perbaikan kualitas guru sebetulnya. Guru. Iya. Bagaimana guru nih mau berkualitas kalau untuk urusan honornya saja ya itu tidak selesai. Kalau kualitas guru-guru negeri ya itu menurut saya sudah tercukupkan karena dia ya memiliki honor yang jelas ya, gaji yang jelas. Ya, itu tinggal peningkatan saja. Tapi yang guru-guru yang swasta atau guru honor di sekolah negeri ya. Nah, ini yang harus diurus nih. Harus diurus, dilihat tuh ya honornya berapa ya. Kalau Pekanbaru ini kan UMR itu 3,5 ya, ya sekitar 3,5 juta per bulan. Itu artinya apa? Orang yang bekerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu atau 40 jam seminggu ya itu mesti dapat UMR itu. Nah, termasuk nih guru-guru kita. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya. Jangan sampai ya mereka mengajar ya tetapi tidak bisa terpenuhi kebutuhan minimal itu ya, kalau bisa harusnya lebih tinggi. Nah, ini yang harus diatur ya, jangan yang dilakukan lewat anggaran pendidikan ini bangun pagar terus, bikin paving block terus, perbaikan WC terus. 20%-nya tidak jelas juga peruntukannya deh. Nah, yang harus difokuskan, kalau saya fokuskan kepada honor guru dulu ya, honor guru, setelah itu baru kualitasnya. Kalau kualitas gurunya bagus, ya itu yang kualitas-kualitas yang kurang-kurang tuh bisa diakali itu. Kenapa? Karena dia semangat. Ya. Tapi kalau fasilitasnya bagus, pagarnya kuat, kokoh, ya paving block, ya. Tapi gaji gurunya, ya ini khusus yang honor ya, yang honor sama atau yang termasuk yang swasta itu, yang itu tidak diurus, ya guru ini, ya kita maklum juga, mereka manusia juga, ya masih dicukupkan. Saya mulai dari sana. Ya, nah baru ke peningkatan kualitas, nah, baru kita bicara kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ya. Kalau kualitas pendidikan secara keseluruhan itu sudah ada kurikulum, sudah ada juklatnya dari pusat, itu tinggal ngikut aja. Tapi permasalahan pembiayaan guru-guru ini, nah itu yang harus diurus segera. Diutamakan. Iya. Untuk perhatian khusus untuk MKM, Pak Dokter. UMKM. MKM ini kan sebagai sektor utama lah penggerak ekonomi kita saat ini. Ada? Iya, jadi kalau UMKM, UMKM itu permasalahannya menurut saya ya itu bukan hanya di permodalan ya, meskipun permodalan juga diperlukan, tapi juga di akses mereka untuk menjual produknya. Ya, kita mulai dari permodalan dulu. Ya, dulu ada program yang bagus tuh, ya UEK, ya. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam USP. Ya, itu bagus ya. Itu kalau nggak salah provinsi kasih dana 500 juta, kabupaten kota 500 juta. Ya, itu masih ada yang jalan sampai sekarang, bahkan sudah miliaran. Itu hibah kan, Pak? Hibah. Iya, ya hibah. Ya. Dan itu bisa dimodifikasi itu. Saya kira itu bisa dilanjutkan. Ya, mana yang belum jalan, sistemnya seperti apa, ya. Hibahnya itu programnya. Ya, program tapi, dari pemerintah ke UEK-nya. Ya, ke UEK-nya. Tapi setelah itu diselenggarakan ya dengan sistem yang ada kan, ya dibalikkan segala macam, itu yang pertama. Dan yang kedua, akses untuk pemasaran. Nah, ini kan Pekanbaru ini, ya itu kan jadi etalase tuh.
Ya, etalase jalan-jalan kita nih orang merangsek ke tengah jalan semua kan mau jualan kan. Eh, mau jualan. Nah, kuncinya menurut saya ya itulah di pengaturan. Ya. Jadi mesti diatur pedagang kaki lima ini yang saya kira banyak merupakan muara daripada UMKM kita. Ya, itu kan jualannya di tepi jalan itu. Nah, itu diatur. Ya, jadi jalannya itu diatur sedemikian rupa ya sampai batas mana mereka boleh jualan, gerobaknya di mana, tidak boleh naruh di situ, tidak boleh bermalam di situ. Ya, diatur. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kota ini jadi rapi. Ya, di mana-mana nanti orang bakal bisa berjualan, ya, tapi diatur. Mau kelapa muda, kita lihat Pekanbaru kenapa macet hari Sabtu Minggu? Itu bukan hanya karena orang libur, tapi karena orang dari luar kota itu menuju ke Pekanbaru untuk pergi belanja, untuk menghabiskan uangnya, ya, untuk bersenang-senang. Ya, jadi makanya cocok tuh. Salah satu program nasional itu ada yang namanya City Tourism, wisata kota. Jadi kalau di kampung, di mungkin daerah trans ya, daerah yang banyak masyarakat yang mengelola sawit itu, dia ke kota itu mau merasakan suasana kota. Ya, kami bosan di kampung nih, uang kami banyak gitu. Pakai Pajero, pakai Harus panen sawit ya. Fortuner, panen sawit kan. Ke kota mau belanja dia, terus ke kota kalau dilihatnya sama juga dengan di kampung, wah ini nggak mantap nih katanya kan. Wah ini kota tuh ya kita manjakan. Jadi fasilitas jalannya mesti bagus, ya tamannya mesti dibuatkan, ya orang berjualan nyaman, orang duduk nyaman, minum apa es kelapa muda gitu kan. Tapi diatur, ditata, nggak boleh macet, nggak boleh banjir, mesti teduh, ya trotoarnya mesti bagus, mesti banyak tempat orang berfoto, semuanya indah. Jadi jalan-jalan kita ini itu jadi etalase semua. Jadi city tourism itu ya turis wisata kota itu mesti dihidupkan. Kalau perlu nanti ada bus-bus ya yang khusus keliling kota Pekanbaru nih, Iya, iya. ya bus yang melayani. Oke, siapa yang mau naik wisata nih bayar 5.000. Wah, 5.000 tuh enteng itu. Ya keliling Pekanbaru kan. Wah, diajak. Ya, kalau perlu ada bus tingkat itu kan yang di atasnya terbuka kan. Wah, itu cakep tuh. Ya, saya membayangkan seperti itu. Pekanbaru ini cantik. Ya, tadi ada program City Beautification namanya. Upaya mempercantik kota. Nggak boleh lagi ada berserak-serak di pinggir-pinggir jalan tuh. Yang reklame, ban-ban bekas, tumpukan-tumpukan pasir, lubang-lubang. Wah, nggak boleh ada lagi. Harus cantik semuanya. Jadi intinya titik-titik PKL yang ada kalau bisa dibenahi, Dibenahi. dan kalau perlu ada titik-titik baru kita buat. Iya, ya. PKL ini nggak bisa dihapuskan. Nggak bisa. Karena itu adalah muara daripada UMKM kita. Saya pernah didatangi oleh pedagang apa namanya lamang di Ya, Jalan Jalan Sudirman Sudirman, tuh. ya. Iya. Pak, ya. Pak, kalau Bapak jadi wali kota gimana kami nih, Pak? Ya. Saya bilang, tetap boleh jualan, saya bilang. Kalau Satpol PP gimana, Pak? Nanti kita bilang ke Satpol PP nah. Cuma harus mau diatur. Harus mau diatur. Ya memang jalan itu jadi etalase. Ya itu yang mereka bisa, kalau mereka buat warung nggak mampu. Ya, cuma diatur. Ya supaya tertib, supaya rapi, ya nggak terkesan jorok dan orang bangga. Ya, dan orang kan gampang juga belanja ringkas seperti itu kan, nggak rumet-rumet harus ke kasir atau kemana. Di mana-mana di dunia ini, itu tetap ada sektor pedagang kaki lima. Ya, di mana saja. Oke. Ya, tapi diatur, dibuat cantik dia, dilatih mereka. Jangan dimatikan. Saya memberikan harapan besar ini kepada UMKM karena mereka ini, apa namanya, mereka yang paling tahan. Ya, dan jumlahnya banyak. Banjir, Pak Dokter. Yang banyak terjadi beberapa titik Pekanbaru itu banjir atau genangan, Pak Dokter. Contoh, Jalan Arifin, Seberantas, kan itu sering dikeluhkan masyarakat itu. Itu genangan apa banjir? Iya, itu tergantung definisi saja. Saya tidak mau terjebak ya ke dalam itu, mau banjir, mau genangan, ya Tapi itu masalah. jelas masalah. Ya, Pekanbaru ini ya itu sudah ada master plan pengendalian banjir ya atau master plan drainase perkotaannya. Itu tahun 2020 dibuat ya. Saya kebetulan tim leadernya ya. Itu kegiatan di PU ya. Saya bantu dari konsultan ya, tenaga ahli. Itu sudah selesai tahun 2020. Ada 375 titik masalah.
yang menyebabkan banjir sekota Pekanbaru. 375. Ya, itu tahun 2020 ya. Ada 120 titik lokasi banjir. Ya, artinya luasan banjir itu 120. Itu tahun 2020. Sekarang ini menurut saya itu lebih banyak lagi. Ya, bertambah terus. Kenapa? Karena penanganannya lambat. Nah, di mana lokasinya? Apa penyebabnya? Kemudian yang mana yang harus prioritas? Apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada dalam master plan. Tapi tidak berjalan ya. Ya, nah, itu perlu eksekusi. Eksekusi. Ya, perlu eksekusi. Yang mengeksekusinya eksekutif. Ya, namanya eksekusi. Itu eksekutif yang mengeksekutor. Eksekutor. Iya. Nah, jadi kalau saya tidak khawatir itu karena roadmap-nya sudah ada. Ya, apa yang sudah ada, pembagiannya pun sudah ada. Yang mana dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kota, ya. Kemudian mana yang harus dilebarkan misalnya, ya. Ini sekarang lebarnya 2 meter. Ya, tapi menurut analisis itu lebarnya harus 4 meter. Itu sudah ada. Jadi kenapa banjir di daerah Panam itu, ya, yang Panam itu kan mengalirnya ke arah Sungai Kampar tuh, ya, Cipta Karya, Perudadi, ya, itu karena paritnya, ya, aslinya alirannya dulu tuh 5 meter, ya, sekarang tuh tinggal 3 meter, ada yang tinggal 2 meter, ya, Dan sudah ditutup. ada yang sudah ditutup atau dipepet-pepetkan. Kenapa yang seperti itu terjadi? Ya, karena orang dulu tidak tahu, ya, itu alirannya sebetulnya berapa harusnya. Tapi master plan itu sudah mencegah itu. Master plan sudah kasih tahu. Ini saluran drainase primer kota lebarnya 4 meter. Kalau sekarang ada 2 meter, oh berarti harus dilebarkan. Dan itu harus ditetapkan dengan perda nanti. Ya, jadi parit ini parit lebar 4 meter. Jadi orang nggak bisa lagi bangun-bangun. Misalnya ada pengembang, orang mau bangun perumahan, ya, dijadikannya 2 meter. Oh, nggak bisa. Karena ini saluran 4 meter, saluran primer. Nah, kayak gitu. Kalau tidak ditetapkan, orang kan bingung. Wah, ini jangan-jangan cuma 1 meter aja lah cukup. Orang tidak ada kok peringatan. PU pun, pihak yang memberikan izin, PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, ya, itu dia bisa melihat, Pak, kalau Bapak buat perumahan di sana, itu lebar paritnya harus 3 meter ya. Karena itu paritnya bukan hanya parit Bapak itu alirannya dari Jalan Subranta sana. Nah, misalnya, dia bisa bilang gitu, kenapa? Udah ada dalam master plan-nya. Tapi kalau nggak ada, orang PU pun bingung. Oh, ini berapa akhirnya? Udahlah, pokoknya airnya nggak boleh tersumbat ya. Paling cuma ngomong gitu. Nah, tapi kalau sudah ada patokannya, wah itu enak. Makanya kita menggesa pada waktu rapat-rapat pembahasan master plan itu, kita bilang ini harus diperdakan kalau bisa, ya, salurannya itu, ya, penentuan salurannya itu minimal dengan peraturan wali kota sehingga ada dasarnya. Termasuk sungai-sungai kita, Sungai Sail, ya, Sungai Sail itu di atasnya itu lebarnya 20 meter, tapi di bawah ada yang lebarnya cuma 8 meter. Harusnya kan makin ke bawah makin lebar kan? Biar cepat air yang mengalir. Iya, ya logikanya itu karena airnya kan makin banyak ke bawah karena airnya yang lain berkumpul semua mengarah ke bawah kan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ditegaskan sempadan sungainya. Nah, harusnya dibuat sempadan sungai, Sungai Sail ini batasnya. Tidak boleh ada bangunan Tidak sekitar. boleh ada bangunan di daerah sempadan sungai. Nah, tapi kalau tidak ditetapkan, orang bangun aja terus. Sehingga menyempit lah. Menyempit. Nah, itu ada di Sungai Sail, ada di Sungai Sibam, ada di Sungai Kelululut, ya, ada Sungai Tangkerang. Nah, itu yang harus dilakukan cepat. Ya, ini kalau kita lalai lagi nih, nanti sungai kita bisa tinggal 2 meter lagi. Sampah Pak Dokter. Ini masalah sistem atau masalah budaya masyarakat kita? Atau dua-duanya? Sistem juga, budaya juga. Ya, jadi, tapi kalau masyarakat itu sebetulnya itu yang paling terakhir itu, ya, kalau mau disalahkan. Iya. Jadi, ya, gunanya pemerintah membuatkan sistem yang baik. Ya, sistem yang baik. Dulu zaman Pak Herman, itu pengangkutan sampah bagus. Ya, itu tahun 2003, 2004, ya, saya staf ahli Pak Herman. Ya, waktu itu masih bisa staf ahli dari luar kan, saya staf ahli. Kami menyusun konsep
pengelolaan persampahan. Waktu itu dikeroyok tuh sampah itu pengelolaannya. Yang di pemukiman, di perumahan itu dikelola oleh kelurahan dan kecamatan. Mereka punya armada. Ya, itu diawasi itu yang di perumahan. Yang di jalan-jalan besar itu oleh dinas kebersihan. Yang di pasar oleh dinas pasar, dulu masih ada dinas pasar. Di terminal itu oleh dinas perhubungan. Jadi dikeroyok, ya. Kalau sekarang ini ya itu oleh swasta, ya, dan pengawasannya minim. Jadi repot kan, ya. Kalau saya lebih setuju, ya, kalau pengelolaan sampah ini dikembalikan kepada sistem yang lama. Ya, jadi lurah, camat itu ikut memantau dia, ya. Dan retribusinya lebih jelas. Kalau sekarang ini retribusinya saya nggak tahu tuh berapa yang masuk tuh kembali ke kas pemerintah daerah, ya. Tapi kalau misalnya masyarakat yang mengelola, kelurahan, kecamatan, ya, mereka diawasi buang sampahnya di mana, wah, itu lebih mudah, ya. Jadi memang konsep retribusi itu kan untuk pelayanan, bukan untuk pendapatan daerah. Biarkan mereka ngelola sendiri, masyarakat ngelola sendiri, mereka mengelola sendiri. Paling-paling pemerintah itu memberikan subsidi atau mencanelkan ke CSR misalnya. Ini ada bantuan truk, ya. Nah, tapi yang utama di masyarakat itu udah selesai itu. Ya, mereka saja yang mengelola anggarannya sendiri. Pemerintah memberikan subsidi, bantuan, ya, arahan. Kecuali yang di jalan-jalan protokol. Jalan protokol itu memang harus dinas kebersihan, ya, khusus, ya, atau di tempat-tempat keramaian, ya. Jadi seperti itu. Pokoknya ingin kembali lebih bagus zaman ya ketika Pak zaman Ahmad dulu Iya, ya. iya, Kayak gitu. iya, karena sudah berjalan dan 7 Piala Adipura, Tujuh kali. iya, dan pendidikan masyarakat juga sudah dilakukan, ya. Yang paling bagus itu kalau misalnya volume sampah itu bisa dikurangi, misalnya ada program bank sampah, program pemilihan sampah, ya. Itu yang paling bagus, tapi itu jangkanya agak lama, ya. Tapi itu harus dilakukan, ya, karena Surabaya menurut saya itu salah satu contoh yang bagus. Surabaya bisa mengurangi 30% volume sampah yang diangkut dengan sistem bank sampah itu. Jadi mulai dari perumahan itu sudah dipilah tuh, ya. Jadi tidak semuanya diangkut. Kalau kita kan semuanya diangkut, ya. Nah, sehingga kalau bisa 30% dihemat, yang paling besar kan biaya pengelolaan sampah ini biaya pengangkutannya. Itu yang paling besar. Kalau Pekanbaru ini kan biaya pengangkutan sampah yang daerah Pekanbaru Selatan ini aja berapa ya? 50 sampai 60 miliar tuh. Nah, kalau bisa dikurangi 30%-nya, ya bisa berkurang 20 miliar kan? Nah, itu angka yang besar. Yang 20 miliar itu disubsidi untuk pengelolaan bank sampah itu, untuk sosialisasinya. Nah, sehingga kan berkurang volumenya, pengelolaannya bisa jadi lebih baik. Sama pendidikan masyarakat. Kalau sekarang ini kan orang, ya termasuk saya, itu gantung sampah di apa namanya, di pohon, di apa gitu ya, di pagar-pagar gitu ya. Nah, itu kan lalat kemana-mana. Kenapa? Kalau kita taruh di tempat sampah, itu tempat sampahnya dimaling orang gitu ya. Nah, itu kan enggak bagus. Nah, itu harus disistemkan lagi, ya. Jadi orang naruh sampah itu di tong sampah yang tertutup. Nanti sekali berapa hari dikeluarkan, diangkut. Wah, itu saya mendambakan itu, membayangkan itu alangkah indahnya gitu. Kalau sekarang kan kita lihat kalau kita jalan-jalan di komplek itu, di perumahan, itu sampah di kantung-kantung di pagar itu kayak apa ya? Kayak buah nangka gitu ya. Kalau buah nangka enak juga ngeliat kan, ini sampah gitu kan. Habis itu kalau nggak diangkat itu 5 hari gitu kan, seminggu, waktu lalatnya kemana-mana, ulatnya gitu. Waduh, ini itu yang buat saya, waduh, ini harus diurus ini, harus dibenahi ini. Parkir, Pak Dokter. Iya, Aturan yang sekarang ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat apa belum? iya. Apakah ideal tidak sebenarnya swasta itu yang mengelola parkir itu? Memang parkir ini nggak bisa dikelola oleh pemerintah sendiri ya, karena terlalu banyak tenaganya. Nggak masalah dia mau swasta seperti apa kontraknya, ya, cuma diatur jangan sampai memberatkan. Masalah parkir ini kan di Pekanbaru ini, ya, itu banyak pihak yang diberikan wewenang itu memungut retribusi parkir di sembarang tempat, di tempat yang tidak seharusnya dipungut. Ya. Pendapatan dari parkir ini kan ada dua.
Pertama pajak parkir, yang kedua retribusi parkir tepi jalan umum. Kalau yang pajak parkir itu udah lebih jelas tuh, itu yang ada di mall, di apa namanya di hotel, ya, Itu tahunan ya, eh, bisa bulanan, bulan. ya, atau mungkin harian ya. Tapi yang jelas itu harus disetor. Itu mereka kelola sendiri, ya. Tapi harus setor kalau nggak salah saya 10% atau berapa gitu. Itu menjadi pajak daerah. Nah, itu jelas sistemnya, ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini itu retribusi parkir tepi jalan umum. Nah, namanya saja tepi jalan umum. Di tepi jalan, di bagian yang punya hak jalan. Hak pengguna jalan. Eh, lahan pemerintah, lahan jalan itu lahan pemerintah. Nah, tapi kenapa dipungut sampai ke halaman-halaman depan ruko, ke halaman rumah kita, kalau kita punya kedai, dipungut juga. Padahal itu kan tanah kita. Itu enggak boleh. Ya, ruko itu kan punya batas tanahnya. Nah, mungkin yang dekat dengan jalan, nah itu yang bisa bisa diambil retribusinya, tapi tidak bisa sampai ke halaman-halaman yang dekat dengan ruko itu kan punya hak ruko, punya hak saya. Nah, itu yang harus diatur, ya. Dan diatur misalnya di tepi jalan protokol, ditetapkan jalannya. Jalannya boleh dipungut. Tidak bisa di jalan-jalan di dekat pemukiman, jalan-jalan yang kecil, itu dipungut parkir. Tidak semua Ya. jalan bisa di. Iya, di mana-mana misalnya di daerah kampus. Mm-mm. Ya, daerah kampus, ya. Jalannya lebarnya cuma 4 meter. Berjejeran kedai-kedai di situ, ya. Terus mahasiswa pergi ke sana, ya. Mau beli nasi. Nasinya 10.000, ya. Parkir 2.000. Parkirnya 2.000. Ya. Atau dia mau jajan bakso, baksonya 8.000 atau berapa gitu, ya. Parkir 2.000. Atau yang paling jelek kali, fotokopi dia. Toko bisa 1.000, Ah, parkir 2.000. parkirnya 2.000 nih kan, ini apa ya? Ini gila ini. Ya, jadi menurut saya itu yang harus ditertibkan. Ya, nggak bisa sembarang. Pemerintah yang memberikan wewenang kepada yang memungut, pemerintah yang bisa mengaturnya. Tukang parkir itu nggak bisa disalahkan juga karena dia selagi nggak dilarang sama yang nyuruh dia ambil, dia kan setoran. 3 yang sebetulnya yang menderita nih, ya, karena parkir ini. Pertama masyarakat, dia bayar parkir terus kan, di mana-mana dia bayar parkir. Mungkin sehari itu bisa sampai berapa ya, 10 kali barangkali ya, 10 kali 2.000 kan 20.000. Kalau dia mobil ya lebih banyak lagi kan. Ya. Yang kedua pemilik usaha. Ya, pemilik usaha ini banyak juga yang sepi. Kenapa? Orang tidak mau parkir, orang mikir-mikir. Ya, janganlah ke situ nanti di situ di bayar parkir kita. Ya. Dan yang ketiga, siapa yang menderita juga? Itu tukang parkirnya sendiri. Tukang parkir itu jangan dikira dia banyak dapat untung. Ya, dia setoran. Ya, dia setoran. Lapak ini 100.000. Kalau kurang, misalnya hari itu sepi atau hujan, 80.000 dia cuma dapatkan. Nah, dia harus nombok 20.000, banyak yang ngadu ke saya. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya, dia tidak bisa mencukupkan. Kalau dia mau tidak mau setor, diganti dia. Yang kenyang yang mana? Nah, yang level ini, yang level video ini, yang di atas. Nah, itu yang harus yang diatur menurut saya. Kita enggak menyalahkan pihak-pihak yang mengelola parkirnya. Ya, tapi aturannya itu yang ditetapkan, jangan sampai melebar kemana-mana. Nanti lama-lama itu bisa jadi pungutan liar kan? Ya. Padahal perdanya sudah jelas. Perda parkir, perda pajak dan distribusi daerah. Kalau Pekanbaru ini nomor 1 tahun 2024. Itu diatur tuh, ya. Yang bisa dipungut retribusi parkirnya, parkir tepi jalan umum, itu mesti ada rambu parkirnya. Terpasang Tanda rambu P. parkir. Iya, artinya di situ memang diperuntukkan sebagai tempat parkir. Kemudian disiapkan markanya, garis parkirnya. Artinya memang di situ disiapkan untuk parkir. Kemudian ada rambu berapa besarannya. Itu di Perda tuh disebutkan. Ya, kemudian ditetapkan waktunya. Nggak bisa jam 2 pagi ada tukang parkir di situ. Ya, ini parkir apa ini? Ini jaga. Ya. Nah, jadi selain itu nggak boleh. Itu Perda. Nah, kenapa nggak diterapkan? Normanya saja ditetapkan. Kenapa melebar kemana-mana gitu? Ya, jadi pengaturan menurut saya.
Ya. Atau bisa jadi dibuat alternatif, misalnya ada satu daerah di Indonesia itu dia parkir itu bayarnya tahunan, Mm-mm. ya serentak dengan ketika membayar Ya, STNK oh, pajak. ya. Misalnya satu tahun berapa, 100.000 kali berapa sekian motor, ya habis itu orang parkir bebas. Siapa yang mengelola parkir? Ya, pemerintah yang menggaji ya tukang parkir itu. Ya, kecuali yang kendaraan dari luar kota misalnya kan, itu baru dia bayar. Ya, tapi kalau tidak, mereka yang ngatur. Nah, jadi pendapatannya jelas, penerimaannya jelas dari yang dibayarkan itu, pengeluarannya jelas. Ya, tukang parkir gimana? Tukang parkir digaji, Gaji ya, bulannya ada. digaji bulanan. Ya, pihak yang mengelola juga demikian. Mereka pasti ada ada organisasinya kan, ya, ada manajemennya, dia juga dapat. Meminimalisir kebocoran lah. Kebocoran, kemudian pengaturannya lebih baik, ya, dan semua pihak untung. Ya. Ya, pengelolanya untung, pihak swasta untung, tukang parkir untung, kita pun untung. Ya, tapi tidak melebar kemana-mana. Duitnya dimanfaatkan, parkir pun bisa jadi lebih rapi karena jelas anggarannya. Transportasi umum, Pak Dokter. Ya, Apa saat ini sudah ideal? Cuma ada satu setahu saya nih, Pekanbaru. ya, Transmetro Pekanbaru. ya, Pun belum ya. memenuhi Jadi, keinginan masyarakat ya, ya. transportasi umum itu adalah kunci suksesnya transportasi perkotaan. Saya kan mengajar transportasi di mata kuliah namanya perkotaan di UNRI. Jadi, selama transportasi umum itu masih belum jalan, maka selama itu pula lah transportasi di kota itu akan baik. Ya. Cuma masalahnya ini kan transportasi umum ini harus berpacu dengan kendaraan pribadi nih. Ya, kapan dia bisa bangkit? Ya, transportasi umum ini kalau masyarakat sudah bisa meninggalkan kendaraan pribadinya, kemudian switch dia, ya, beralih ke penggunaan transportasi umum. Jadi ini pacu-pacuan. Bagaimana kita bisa menyediakan transportasi umum yang nyaman, ya, yang murah, yang cepat. Tidak bisa orang nunggu transportasi umum itu setengah jam, ya, atau 1 jam. Wah, itu nggak bisa. Ya, jadi ya pada tahap pertama memang harus subsidi. Subsidi. Ya, kita baru bicara Transmetro nih kan. Ya, subsidi. Ya, kemudian coverage-nya, ya, lingkupannya itu harus luas. Ya, yang bagus itu di Jakarta. Dia punya busway, punya bus juga, ya. Kemudian dia punya outlet-outlet. Masuk ke gang-gang. Jaklingko itu. Nah, jadi bayar cuma sekali aja kan. Ya, selama berapa jam ya, bisa masuk. Istilahnya tiket terusan kan. Nah, itu jaringannya, coverage-nya bagus. Nah, sistem itu yang bisa diterapkan. Jadi, kalau sudah seperti itu, ya orang pun udahlah ngapain bawa mobil, ya macet atau pergi ke tempat keramaian misalnya kan. Tinggalkan aja di rumah kita naik transportasi umum aja. Lebih lebih cepat, lebih nyaman, lebih murah dan kita bisa menikmati, tidak stres di jalan. Nah, Mengurangi kemacetan, meminimalisir kecelakaan, iya. polusi udara ya juga. Iya, dan kemudian harus harus untuk Pekanbaru harus dirintis transportasi umum yang cepat. Ya, misalnya ya seperti LRT ya, ya Light Rapid Transit ya. Jadi kayak monorail. Itu untuk jalur-jalur yang utama ya, misalnya jalur barat timur. Katakanlah dari Rembu Panjang dari Tambang sampai ke Sekijang Mati. Bolak-balik kan, membelah barat timur. Kemudian katakanlah dari Minas ya sampai ke mana tuh, ya ke Pasir Putih, ya atau sampai ke Bulu Cina sana, utara selatan. Wah, itu cakep tuh. Nanti yang perpotongannya itu baru dengan Transmetro. Kemudian yang lebih kecil lagi putarannya Jak Pekan. Kok Jak Pekan? Pekanling. Kalau Jakarta kan Jaklink kan, Jaklingko kan, ini Pekanling. Gitu. Wah, itu cakep gitu. Jadi semuanya dapat. Ya. Tadi nenek-nenek tua, orang-orang yang nggak ada yang ngantarin, atau anak-anak sekolah, ya, itu harus diantar sama orang tuanya. Ya, pakai itu transportasi umum. Itu cakep tuh. Zaman Pak Firdaus itu ada konsep pengelolaan kawasan metropolitan ya, Pekan Sikawan, Kan si kawan. Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan. Ya,
Itu yang dibangun mungkin akses jalan antara kabupaten kota ini. Mm-mm. Tetapi transportasi umumnya saya lihat belum 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 berjalan. Iya. Dan juga mungkin komplek perkantoran wali kota itu juga bagian dari konsep Pekan Sikawan itu. Mm-mm. Ada enggak konsep dari Dokter Isa nanti yang serupa lah seperti ini untuk kawasan di sekitar Pekanbaru? Iya, jadi Pekanbaru ini kan terus berkembang ya. Ya. Dan salah satu untuk mengantisipasi itu sudah bagus ya ada Pekan Sikawan. Cuma kalau saya lihat Pekan Sikawan itu terlalu lebar. Ya, jadi tetap harus ada fokus. Ya, jadi Pekanbaru itu ya itu jangan terlalu jauh kalau kita mau ngelola menjadi satu kawasan ininya ya. Ya mungkin sampai Minas ya atau sampai Kandis ya. Kalau arah Siaknya lagi sampai Perawang, kemudian ke Pelalawannya sampai ke Sikijang Mati, Siak Hulu ya, kemudian sampai Danau Bingkuang ya, sampai ke Tapung ya. Jadi nggak sampai ke Puno, sampai ke Muara Takut, sampai ke Buton ya, sampai jangan terlalu jauh. Jadi harus apa namanya delineasinya, pembatasan kawasannya harus yang dekat dengan Pekanbaru juga. Sama kayak Jabodetabek. Iya, maksimal 1 jam lah dari pusat kota Pekanbaru. Nah itu baru apa namanya baru bisa efektif. Ya, itu pengelolaan persampahan, ya, pengelolaan transportasi, ya, sarana pendidikan, ya, kemudian sarana kesehatan itu bisa dikerjasamakan, Bisa dikolaborasikan. dikolaborasikan, ya. Jadi efektif dia. Kenapa? Karena kalau dari teori perkotaan itu adalah kawasan fungsional kota Pekanbaru. Fungsinya itu melebar. Tapi secara administrasi nah, itu memang sudah masuk. Ada yang masuk Kampar, ada yang masuk Sia, ada yang masuk Pelalawan, ya secara administrasi. Nah, di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya itu juga disebutkan itu, ya kawasan-kawasan perkotaan itu bisa diatur wilayah administrasinya, ya dengan pengelolaan yang kompak. Nah, jadi tadi kayak Pekanbaru ini nggak ngurus administrasi Pekanbaru saja, tapi daerah pinggirannya, ya itu perlu dikelola oleh satu unit tertentu. Ya, tadi ya seperti Pekan Sekawan itu, ya tapi fungsionalnya sama-sama diuntungkan. Ya, kalau orang Siaulu kan ngurus ke Kampar fasilitas umumnya kan repot ya. Ya, tapi coba ya transportasinya sekarang pun sudah sampai kan, Transmetro sudah sampai ke Perumahan Pandau. Yang seperti itu ya harus apa namanya kompak ya, harus terintegrasi. Ya. Baik, terima kasih Dokter Isan atas waktu dan tempatnya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terakhir untuk tuh simpatisan lah seperti itu. Oh ya, ya. Tadi untuk semua masyarakat Pekanbaru ya. Dari Pekanbaru ini kan kota besar ya. Kita tinggal di sini. Kita berkepentingan untuk Pekanbaru ini lebih baik ya. Dan Pilkada 2024 ini itu salah satu milestone-nya, salah satu tonggaknya ya untuk bisa membuat perubahan nih ya. Jadi hati-hati kita dalam pilkada ini ya untuk memprogramkan ya ke depannya ya, dalam memilih pemimpinnya, dalam menyusun programnya, dan ya, kuatkan tekad bahwa Pekanbaru ini harus diberikan kontribusinya oleh seluruh masyarakatnya, bukan oleh calonnya saja. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakatnya, berkontribusi dia ya untuk ya membuat Pekanbaru lebih baik. Nggak boleh cuek ya, nggak boleh hanya udahlah yang penting kita sekarang ini aja kita terima 200.000, 500.000 ya, habis itu serahkan aja lah kepada siapa yang duduk nanti. Enggak, harus bertanggung jawab dari awal ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Isan atas waktu dan tempatnya.